Kembali lagi semuanya yang sangat berbahagia karena sudah makan sambal janda tobrut. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memutuskan untuk bergegas menuju ke mata air iblis. Kemudian Xiao Yan memerintahkan si pria untuk memimpin jalan dan keduanya pada saat ini melesat. Namun begitu baru saja kelompok Xiao Yan melangkah, saat berikutnya ada 3 sosok yang bergegas menuju ke arah pria tersebut dari arah yang berbeda. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan ini bukanlah ekspresi ketakutan. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka mengapa mereka semua mendatangi sosok pria tersebut. Di dalam hatinya si pria berpikir bahwa Xiao Yan dianggap sebagai kesemek yang lembut. Biasanya sosok yang terlemah akan diincar terlebih dahulu, tetapi hal tersebut tidak terjadi kepada Xiao Yan. Sosoknya pun seketika menoleh dan sosoknya menemukan bahwa Xiao Yan benar-benar telah menghilang. Si pria pada saat ini memiliki garis hitam di kepalanya dan segera kembali fokus pada 3 sosok yang mendekat. Serangan dahsyat pada saat ini segera menyelimuti sosok si pria. Sosoknya pun segera bergumam bahwa mereka benar-benar berani dengan hanya memiliki kekuatan 1 langkah tahap kedua dan 2 langkah tahap pertama keabadian. Begitu selesai berbicara, sosoknya pada akhirnya segera mulai mengerahkan kekuatan miliknya. Benturan di antara kedua belah pihak pun seketika terjadi dan pertempuran ini benar-benar sangat intens. Awalnya si pria memang memiliki dominasi yang mutlak kepada 3 sosok yang menyerang, namun pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu si pria pada saat ini kekuatan semakin turun dan sosoknya benar-benar ditekan. Pemimpin dari kelompok ini yang merupakan keabadian langkah kedua juga pada saat ini menjadi semakin bersemangat. Sosoknya segera memerintahkan kedua anak buahnya untuk mengekang si pria. Bersamaan dengan hal tersebut sosoknya pada saat ini melesat mengacungkan pedang tajam ke arah dada si pria. Selama jantung si pria hancur maka kekuatannya akan turun dari langkah ketiga ke langkah kedua. Jika hal ini terjadi maka pria tersebut tidak akan bisa menjadi lawan dari kelompok tersebut. Melihat serangan yang datang, si pria pada saat ini menggertakkan giginya dan sosoknya kesulitan untuk menggerakkan tubuh. Meskipun dirinya merupakan seorang langkah ketiga keabadian tetapi tampaknya kekuatannya benar-benar tidak terlalu kuat. Si pria pun hanya bisa melotot melihat pedang yang pada akhirnya hendak menembus ke arah jantungnya. Namun bersamaan dengan hal tersebut seonggok pedang raksasa segera datang dari sisi yang jauh. Pada saat-saat kritis ini pedang raksasa benar-benar memblokir pedang yang menusuk jantung si pria. Benturan logam pada saat ini terjadi dan kekuatan besar dari pedang berat benar-benar melempar mundur pedang tajam. Ekspresi pria yang memegang pedang juga seketika berubah dan sosoknya memutuskan untuk sedikit melangkah mundur. Si pria lanjut menatap ke arah di mana pedang berat tersebut terbang. Si pria melihat keberadaan sosok Xiao Yan yang pada saat ini perlahan berjalan mendekat. Suara Xiao Yan juga terdengar ketika berkata bahwa kekuatan si pria yang berada di langkah ketiga benar-benar terlalu lemah. Menanggapi hal tersebut si pria pada saat ini hanya terdiam menatap ke arah Xiao Yan yang baru saja muncul. Sementara itu 3 sosok yang pada saat sebelumnya melakukan penyerangan pada saat ini berkumpul. Ketiganya segera berkata serempak setelah merasakan kekuatan Xiao Yan bahwa ini adalah Dogat. Selanjutnya pemimpin dari kelompok ini memerintahkan pria yang bernama Qi Gao untuk menghancurkan sosok Xiao Yan. Tanpa banyak penundaan lagi Qi Gao pada saat ini segera melesat dengan telapak tangan raksasa yang berisi kekuatan keabadian. Telapak tangan raksasa setinggi 100 meter pada saat ini segera dilesatkan menuju ke arah Xiao Yan. Qi Gao tampak sangat percaya diri dengan serangannya yang akan mampu menghancurkan seorang Dogat bintang 9. Tidak peduli seberapa banyak bintang di lautan bintang Xiao Yan masih tetaplah seorang Dogat. Dengan begitu Xiao Yan tidak akan bisa menerima serangan yang dilesatkan oleh Qi Gao ini. Tampaknya pria-pria yang berada di tingkat keabadian benar-benar telah tertipu oleh penampilan dari Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan melihat telapak tangan raksasa yang mendekat.
Xiao Yan tiba-tiba berakselerasi dan langsung menembus telapak tangan raksasa. Dalam sekejap mata Xiao Yan pada akhirnya sudah berada di hadapan Qi Gao dan melesatkan tinju miliknya. Dalam waktu singkat ledakan pada akhirnya terjadi dengan suara keras yang terdengar. Meskipun Qi Gao pada saat ini melonjakkan kekuatan keabadian untuk mempertahankan diri saat tinju Xiao Yan terjatuh, namun apa yang dilakukan oleh Qi Gao ini dikatakan masih terlambat. Dadanya benar-benar penyok dan bola matanya pada saat ini terlihat melotot. Qi Gao menyemburkan seteguk besar darah yang bercampur organ dalam yang rusak. Dengan satu pukulan ini meskipun Qi Gao tidak meledak secara langsung, semua tulang di tubuhnya pada dasarnya pada saat ini telah patah. Tubuhnya hancur sebelum akhirnya menghantam tanah dan sosoknya tampak terlihat seperti genangan lumpur. Segera setelah itu pupil mata dua sosok lainnya tiba-tiba menyusut. Mereka menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang sangat gemetar. Hanya sudut mulut pria yang pada saat sebelumnya terkekang pada saat ini sedikit terangkat. Pria langkah kedua keabadian yang menyerang Xiao Yan juga terkejut dan bergumam bahwa dirinya bukanlah Dogat. Setelah perkataannya keluar, sosoknya pada saat ini segera melesat mundur dengan cepat. Sosoknya berniat untuk melarikan diri, namun pada saat ini sayap seni bela diri Xiao Yan seketika bergetar dan sosok Xiao Yan berubah menjadi bayangan. Xiao Yan muncul tepat di hadapan si pria yang melesat mundur. Tidak peduli seberapa cepat dirinya mengubah arah dan berusaha untuk melarikan diri, Xiao Yan terus-menerus berada tepat di hadapannya. Kulit kepala si pria pun mati rasa dan dirinya benar-benar tidak pernah menyangka akan memprovokasi monster seperti Xiao Yan. Satu pukulan saja benar-benar hampir membunuh makhluk keabadian langkah pertama. Meskipun pria itu tidak tahu apakah kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Yan, namun pukulan sebelumnya membuat sebuah ide pada saat ini muncul di benaknya. Si pria berpikir setidaknya Xiao Yan merupakan langkah kelima atau mungkin langkah keenam keabadian. Bersamaan dengan si pria yang pada saat ini terlihat merenung, Xiao Yan pada akhirnya segera kembali berbicara dengan tegas. Xiao Yan berkata bahwa jika dirinya masih berusaha untuk melarikan diri maka dirinya akan berakhir dengan nasib yang sama. Si pria pada akhirnya hanya bisa tertegun dan tidak lagi berniat untuk melarikan diri. Sosoknya menundukkan kepala sebelum akhirnya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Dengan tubuh yang gemetar sosoknya segera meminta Xiao Yan untuk mengasihaninya. Xiao Yan pada saat ini tanpa ekspresi segera berkata kepada si pria agar dirinya memberikan Xiao Yan sebuah alasan. Si pria tampak tersenyum pahit dan sosoknya pada saat ini sedikit bingung. Melihat hal tersebut, Xiao Yan segera menjelaskan bahwa si pria harus memberikan alasan kepada Xiao Yan mengapa dirinya masih harus hidup. Pria itu kembali terkejut dan menatap ke arah Xiao Yan yang memiliki tatapan dingin. Si pria pada akhirnya berkata bahwa dirinya mengetahui mata air ajaib. Dengan begitu maka dirinya akan bisa mengantar tuan pergi ke tempat tersebut. Xiao Yan pada saat ini segera menjelaskan bahwa pria yang sebelumnya mereka serang telah mengatakan alasan ini. Si pria pada saat ini benar-benar terdiam dan bingung apa yang bisa menjamin kehidupannya. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya mengepalkan tangannya dan bergumam bahwa jika tidak ada alasan lain, keringat dingin pada saat ini mengucur di dahi si pria dan sosoknya buru-buru memotong perkataan Xiao Yan. Dengan tergesa-gesa si pria segera berkata bahwa ada iblis wanita di mata air ajaib. Dirinya tahu di manakah keberadaan sosok tersebut dan sosok ini merupakan sosok kuat di langkah kelima. Wanita ini sangat galak dan selain itu ada sosok kekar di samping wanita tersebut. Sejauh yang dirinya tahu pria itu sepertinya adalah pria kuat di langkah ketiga keabadian. Xiao Yan pada saat ini mengangkat alisnya mendengar apa yang dijelaskan oleh si pria. Xiao Yan sesungguhnya tidak terlalu tertarik kepada hal tersebut. Sebaliknya Xiao Yan sedikit penasaran dengan apa yang disebut oleh mata air iblis atau mata air ajaib ini. Xiao Yan bertanya-tanya apakah mata air itu mengandung sumber energi dewa yang lebih kaya dan lebih murni.
Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah dirinya benar-benar tahu di mana lokasinya. Pria itu buru-buru mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata bahwa mereka telah melarikan diri dari mata air ajaib ini. Orang-orang kuat itu juga tampaknya masih menyerap energi iblis yang berada di kolam tersebut. Dirinya pada saat ini dapat membimbing Tuan untuk melesat menemui mereka. Xiao Yan tidak banyak berbicara dan Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit mengangguk. Pria itu merasa lega melihat Xiao Yan yang pada saat ini menyetujuinya. Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada si pria agar dirinya membawa orang-orangnya dan dengan cepat pergi. Si pria mengangguk dan sosoknya pada saat ini segera memimpin Xiao Yan. Sementara itu pria yang pada saat sebelumnya diserang juga pada saat ini telah kembali pulih ke dalam kondisi semula. Si pria segera mengikuti jejak Xiao Yan melangkah maju menuju ke arah kolam ajaib. Begitu cukup lama di dalam perjalanan pada saat ini si pria seketika menoleh ke arah Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu mereka berada di sebelah timur mata air ajaib. Namun mereka pada saat ini sebaiknya pergi ke bagian barat. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh si pria. Si pria tidak tahu bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa keadaan di lingkungan kecil seperti ini selama seseorang tidak menyembunyikan auranya. Pada dasarnya Xiao Yan akan bisa mendeteksi keberadaan dari setiap makhluk. Xiao Yan memang menemukan bahwa ada dua aura kuat di mata air ajaib. Tetapi mereka memang tidak berada di timur melainkan berada di sebelah barat. Xiao Yan pada saat ini tidak mengungkapkan pemikirannya dan Xiao Yan terus-menerus mengikuti perkataan si pria. Begitu sampai di area berkabut pada saat ini sosoknya seketika mulai bergegas ke kabut abu-abu dengan kecepatan yang sangat cepat. Si pria pada saat ini menghilang dan benar-benar meninggalkan dua orang langkah pertama keabadian. Di dalam kabut suara si pria juga pada saat ini segera kembali terdengar. Si pria tampak sedang berbicara kepada orang lain ketika berkata bahwa dirinya telah memikat semua orang pada level yang rendah ke tempat ini. Pria yang sebelumnya mengikuti Xiao Yan pada saat ini seketika terkejut dan menyadari sesuatu. Sosoknya segera bergumam bahwa sangat sial karena mereka telah dijebak. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit tersenyum dan bergumam bahwa apa yang dilakukan oleh si pria benar-benar sangat bagus. Begitu Xiao Yan selesai berbicara si pria pada akhirnya kembali terlihat ketika menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh ledekan. Sosoknya segera berkata bahwa dirinya ingin meminta maaf. Dirinya hanya salah mengingatkan arahnya dan seharusnya mereka pergi ke timur. Xiao Yan pada saat ini tersenyum acuh tidak acuh melihat ke arah si pria yang berkata dengan nada meledek. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara seketika terdengar dari kedalaman kabut. Suara tersebut berkata bahwa dirinya ingin melihat apakah ada orang-orang yang tersisa. Sesosok tubuh tinggi pada saat ini terungkap di ujung kejauhan dan menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Ketika matanya mengamati untuk beberapa saat seluruh tubuhnya pada saat ini tiba-tiba mulai bergetar, sosoknya tampak seperti disambar petir sebelum akhirnya menggaruk kepala belakangnya. Sosoknya seketika berbalik perlahan dan tampak seperti mencoba untuk melarikan diri perlahan. Melihat hal tersebut pria yang menjebak Xiao Yan pada saat ini segera menghampiri sosok tersebut. Sosoknya berkata bahwa kelompok mereka sebelumnya hampir dihabisi oleh orang-orang ini. Oleh karena itu Tuan pada saat ini harus mengambil keputusan demi mereka. Menanggapi hal tersebut sosok tersebut seketika menamparkan si pria secara langsung. Setelah berbalik sosoknya kembali berteriak bahwa si pria benar-benar kurang ajar. Mengapa dirinya membawakan binatang jahat ini kepada si pria? Begitu selesai berbicara pada saat ini mata si pria dipenuhi dengan mata merah ketika menatap ke arah Xiao Yan. Selanjutnya sosoknya dipenuhi dengan ekspresi yang dipenuhi dengan permintaan maaf ketika mendekati Xiao Yan. Sosoknya lanjut bertanya apakah mereka menyerang saudara Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sosok tinggi yang menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan.
Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Senju yang memasuki menara pembunuhan dan dipisahkan secara paksa. Mata dua sosok keabadian langkah pertama pada saat ini menjadi lebih ketakutan melihat apa yang terjadi. Selanjutnya Senju mengambil langkah dan tiba-tiba sudah berada di hadapan keduanya. Senju segera menamparkan keduanya hingga tubuh mereka benar-benar dihancurkan. Senju pada saat ini tidak menahan diri dan sosoknya benar-benar langsung mengambil tindakan untuk menghabisi mereka bertiga. Dengan kekuatan Senju ketiganya pada saat ini benar-benar hancur dalam sekejap mata. Senju pada akhirnya segera kembali berhadapan dengan Xiao Yan dengan jantung yang tiba-tiba menegang. Namun di saat berikutnya Senju pada saat ini segera melirik pria yang berdiri di belakang Xiao Yan. Senju berniat untuk mengambil tindakan dan melesatkan telapak tangannya ke arah si pria. Melihat hal tersebut si pria pada saat ini seketika terkejut. Si pria bisa merasakan bahwa meskipun mereka sama-sama berada di langkah ketiga tetapi dirinya tahu bahwa Senju jauh lebih kuat jika dibandingkan dengannya. Sementara itu melihat Senju yang bertingkah sembarangan, Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Yan bertanya kepada Senju apakah Xiao Yan meminta Senju untuk menghabisinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, tubuh Senju pada saat ini tiba-tiba membeku. Senju tiba-tiba berhenti dan pada saat ini tersenyum masam di hadapan Xiao Yan. Senju lanjut segera merentangkan jari-jarinya dan menyerahkan 3 cincin penyimpanan dan 3 pil ajaib miliknya. Benda-benda ini adalah benda-benda yang didapatkan oleh Senju setelah menghabisi 3 makhluk keabadian barusan. Sementara itu melihat hal ini mata pria yang berdiri di belakang samping Xiao Yan benar-benar berubah menjadi aneh. Dirinya tahu bahwa Xiao Yan kuat tetapi dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan membuat begitu banyak pria kuat menyerah di hadapan Xiao Yan. Bagaimanapun orang-orang kuat ini merupakan orang-orang kuat yang berada di tingkat keabadian. Meskipun mereka tidak mengenali satu sama lain tetapi mereka bisa merasakan kekuatan dari pihak-pihak lainnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengambil cincin penyimpanan di tangan Senju dan memandang Senju dengan acuh tak acuh. Xiao Yan lanjut bertanya kepada Senju apakah dirinya begitu ingin menghabisi orang dan membungkam mereka karena takut mengungkapkan sebuah rencana. Senju pada saat ini mengerutkan keningnya dan tersenyum masam sebelum akhirnya bertanya rencana apa yang dimaksud oleh Tuan, apa yang pada saat ini dirinya bisa lakukan kepada Tuan, hidupnya berada di tangan Tuan dan bagaimana mungkin dirinya berani melakukan hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini terlihat sedang memilah-milah barang-barang yang berada di dalam cincin penyimpanan sambil berbicara kepada Senju. Xiao Yan berkata bahwa sebelum orang itu dibunuh oleh Senju, Xiao Yan mendengar bahwa Senju lah yang telah memberikan perintah. Terlebih lagi Xiao Yan juga curiga hidup Senju masih di tangan orang lain. Senju seketika memiliki ekspresi yang berubah drastis mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Senju pada akhirnya segera membantah dengan keras dan berkata bahwa dirinya memang meminta mereka untuk membawa orang-orang lemah ke tempat ini. Namun dirinya tidak tahu bahwa di antara orang-orang tersebut ada saudara Xiao Yan. Jika dirinya tahu keberadaan dari saudara Xiao Yan, bagaimana mungkin dirinya tidak akan langsung menghampiri saudara Xiao Yan? Mendengar hal tersebut Xiao Yan masih dengan tanpa ekspresi dan sambil memilah-milah cincin penyimpanan kembali mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa selain dari hal tersebut apakah ada hal lain yang pada saat ini disembunyikan oleh Senju? Senju pun menghela nafas dan berkata bahwa dirinya mengakui bahwa hidupnya memang berada di tangan Yu Qing, namun dirinya tidak memiliki rencana untuk menyakiti Tuan karena bagaimanapun juga nyawa Yu Qing berada di tangan Tuan dan mereka tidak akan berani melakukan tindakan apapun. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya karena memang kedua gadis itu juga telah menyumbangkan esensi darah mereka. Esensi darah ini disimpan oleh permaisuri dan suatu saat ketika mereka membelot maka permaisuri akan dapat langsung menghancurkan mereka.
Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan kembali melontarkan pertanyaan kepada Senju. Xiao Yan berkata bahwa dirinya mendengar ada iblis wanita langkah kelima keabadian di tempat ini. Senju sedikit merenung sebelum akhirnya menjawab bahwa itu memang benar, dirinya memang iblis wanita dan temperamen Taiking memang seperti ini. Begitu perkataan dari Senju terdengar, angin dingin pada saat ini seketika melonjak di belakang Senju. Sebuah telapak tangan seketika menghantam kepala Senju mengakibatkan Senju terlempar dengan sangat jauh. Sosok wanita yang ternyata adalah Taiking benar-benar langsung mengambil tindakan di hadapan Xiao Yan. Tampaknya bagi seorang pria sebaiknya jangan mengatakan hal-hal buruk secara terbuka atau diam-diam kepada sesosok wanita. Taiking pada saat ini segera menatap ke arah lesatan dari Senju dan berteriak, siapakah yang berani menyebutnya iblis? Dirinya sangat lembut dan dirinya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Senju. Mata semua orang seketika dipenuhi dengan keterkejutan, begitu juga Xiao Yan yang hanya bisa tersenyum pahit. Dilihat dari tindakannya, apa yang dilakukan oleh Taiking ini tidak mereferentasikan kelembutan sama sekali. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera melihat ke sekeliling. Xiao Yan penasaran dengan mata air ajaib. Xiao Yan pun seketika bergerak dan mengabaikan semua orang dan langsung menuju ke mata air ajaib. Di dalam kabut abu-abu satu demi satu mata air iblis benar-benar muncul di hadapan Xiao Yan. Mata air ini tersebar dengan berbagai ukuran dan sebagian besar tampaknya telah disarap oleh energi iblis. Mata air iblis ini tampak memanjang menuju ke arah kabut abu-abu di ujung cahaya. Xiao Yan menyipitkan matanya melihat berkas cahaya yang jelas merupakan berkas cahaya yang menuju ke tingkat ketiga. Begitu melihat hal ini, Xiao Yan pada saat ini kembali menoleh ke arah Taiking dan Senju yang telah kembali. Xiao Yan bertanya, ramuan ajaib macam apa yang pada saat ini berada di dalam tubuh mereka? Senju segera menjawab bahwa dirinya memiliki 2 pola. Taiking segera menjelaskan bahwa dirinya memiliki 4 pola. Xiao Yan pun mengangguk dan bertanya berapa banyak pola yang diperlukan untuk menuju ke lantai ketiga. Taiking pun segera menjelaskan bahwa 2 pola sebenarnya sudah cukup. Xiao Yan mengerutkan kening dan mau tidak mau bertanya, lalu mengapa mereka berdua masih tinggal di tempat ini? Senju seketika tersenyum pahit sebelum akhirnya segera berbicara kepada Xiao Yan. Senju menjelaskan bahwa mereka tidak tertarik dengan warisan Raja Iblis Tianhe. Tepatnya mereka takut kehilangan nyawa ketika mendapatkan warisan dan kehilangan kesadaran. Mereka tidak tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi jika mereka terus melakukan perjalanan. Oleh karena itu mereka berencana untuk tinggal di sini dan menunggu semuanya berakhir. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan menatap ke arah Taiking. Taiking sedikit tertegun sebelum akhirnya menjawab dengan tenang bahwa dirinya juga tidak tertarik. Mendengar hal tersebut sambil berbicara, Xiao Yan pada saat ini menuju ke salah satu mata air ajaib. Xiao Yan berkata bahwa tujuan mereka berdua adalah untuk menghabisi Xiao Yan. Mereka tidak pernah tertarik pada warisannya. Namun sekarang rencana mereka benar-benar telah tertunda dan yang mereka bisa lakukan hanyalah berdiam diri. Taiking dan Senju seketika terdiam karena semuanya memang seperti apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Tujuan mereka di sini adalah untuk menghabisi Xiao Yan dan mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Selalu ada permaisuri di samping Xiao Yan dan mereka benar-benar hanya bisa menggertakkan gigi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya sambil berlatih dengan mata tertutup. Xiao Yan bertanya apakah ada kabar dari Zuchi. Taiking pun menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa tidak ada kabar dari Tuan Istana. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan berkata tampaknya Zuchi telah menebak bahwa Taiking dan Yuking kini telah dikendalikan oleh Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya, maka sekarang hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, klon dari Zuchi telah mundur dari tempat ini, atau kemungkinan kedua, Zuchi berencana sendiri untuk melenyapkan Xiao Yan.
bersamaan dengan Xiao Yan yang sedang berlatih di ruang lain di menara pembunuhan tingkat kedua. Klon Zuchi bernama Yong He sedang duduk bersila dan terlihat ada sesosok wanita cantik berdiri di sampingnya. Sosok ini adalah Yu Qing yang terpisah dari Tai Qing. Yong He pada saat ini segera bertanya kepada Yu Qing apakah mereka berdua telah mendonorkan esensi jiwa darah mereka. Yu Qing pada saat ini menganggukkan kepalanya sementara Yong He terus bertanya. Yong He bertanya apakah permaisuri masih melindungi Xiao Yan. Yu Qing tidak menyembunyikan apapun dan berkata bahwa itu memang benar. Selain itu dirinya juga telah menghabisi 2 orang dari Taiksu yang kuat. Zuchi seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Qing. Sosoknya pada akhirnya lanjut bertanya apakah permaisuri juga mengambil tindakan. Yu Qing menjelaskan semua informasi yang pada saat ini dirinya ketahui kepada Yong He. Sosoknya berkata bahwa permaisuri seharusnya juga mengambil tindakan. Namun meskipun begitu orang yang dibunuh juga sangatlah kuat, sesungguhnya mereka tidak memiliki kekuatan keabadian tetapi dengan Void God Armor mereka pada akhirnya bisa bersaing dan sebanding dengan langkah kelima keabadian. Terlebih lagi yang mencengangkan bagi mereka adalah sosok Xiao Yan ini benar-benar mirip dengan penguasa istana. Yong He pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya juga merasakan adanya sesuatu yang aneh selama ini. Mengapa ada 2 orang yang terlihat persis sama dan ini jelas bukanlah suatu kebetulan? Meski dirinya tidak tahu apa hubungannya dengan pria tersebut tetapi dirinya bisa merasakan ada hubungan yang tidak terelakkan dengannya. Dirinya bahkan memiliki perasaan bahwa dirinya sepertinya benar-benar ditakdirkan untuk bertarung dengan sosok tersebut. Selain itu dirinya juga tidak menyangka bahwa orang-orang Taiksu akan datang begitu cepat. Namun meskipun begitu dirinya memiliki sebuah ide yang tidak buruk sama sekali untuk dicoba. Orang-orang ini telah dikirim untuk menyelidiki daerah di sekitar. Sementara itu di sisi lain permaisuri juga hanya membawa kelinci Bing Yun dan bawahannya yang lain berada di bintang Vientiane. Jika kelompok Zuchi bersatu dengan Taiksu untuk mengalahkan mereka, maka mereka akan bisa menghabisi permaisuri dan pria tersebut di tempat ini. Permaisuri juga bukan lagi permaisuri yang seperti dulu karena telah lama mati. Sekarang hanya sisa jiwa yang tersisa dan dirinya benar-benar akan bisa untuk dihancurkan. Meskipun agak sulit tetapi mereka benar-benar masih memiliki kesempatan untuk menghancurkan permaisuri. Begitu selesai berbicara Yong He pada saat ini segera menoleh ke arah Yu Qing. Sosoknya lanjut berkata bahwa yang terbaik bagi Yu Qing adalah menemui Xiao Yan. Yu Qing harus mendapatkan lokasinya dan segera melaporkannya kepada Yong He. Yu Qing pun mengangguk dan menjelaskan bahwa Tai Qing telah mengirimkan berita bahwa dirinya telah bertemu dengan Xiao Yan saat ini. Mereka juga berada di lantai 2 tetapi jika mereka ingin berhadapan dengan sosok Xiao Yan, mereka sepertinya hanya bisa masuk terlebih dahulu ke lantai ketiga. Hal itu dikarenakan di lantai kedua ini masih terdapat banyak ruang independen. Meskipun sama-sama berada di lantai 2 tetapi mereka belum tentu bisa bertemu satu dengan yang lain. Yong He menganggukkan kepalanya dan berkata agar Yu Qing pada saat ini harus berhati-hati. Sebelum bala bantuan tiba mereka benar-benar tidak boleh melakukan tindakan apapun. Jika tidak maka mereka benar-benar akan kehilangan segalanya dan mereka benar-benar akan dihancurkan. Yu Qing pun pada saat ini menganggukkan kepalanya dan sosoknya segera menangkupkan tinjunya sebelum akhirnya mengangguk. Yu Qing pada saat ini sesungguhnya benar-benar sangat dilema di dalam hatinya. Yu Qing pada saat ini benar-benar tidak tahu kemanakah Yu Qing harus bertindak dan Yu Qing pada saat ini hanya bisa pasrah ditagih oleh Bude Yanti karena belum membayarkan cawet yang dirinya beli.